Oke guys, selamat siang. Kembali lagi di channel Mas TV bersama gue Wandi. Nah, kali ini gue mau ngasih informasi tutorial seputar RAM ya, sesuai judul video ini, jadi kenali RAM palsu dan tips mencegah terkena penipuan ya. Nah, tentang RAM ini gue mau kasih informasi dulu untuk awal bagi yang kalian belum tahu. Jadi RAM ini singkatan dari Random Access Memory. RAM atau memori ya biasa disebutnya. Nah, jadi RAM ini sebenarnya fungsinya ini penting ya, karena dia berfungsi untuk penyimpanan data yang bisa diakses secara instan. Jadi maksudnya dia berbeda dengan hard disk atau storage. Jadi kalau hard disk itu kan dia penyimpanan data total di sana di satu tempat. Nah, kalau RAM ini dia penyimpanan data yang bisa diakses secara instan sehingga kita itu bisa mengaksesnya dengan mudah. Contohnya kalau kita masuk mode sleep ya, komputer kita atau PC kita masukin ke mode sleep gitu. Nah, mode sleep ini nanti begitu kita mau akses kembali komputer kita, nah aplikasi yang kita perlukan ini itu bisa cepat diakses tanpa perlu menunggu lama. Jadi misalkan kita mau akses Excel gitu, jadi dia lebih cepat karena ada memori ini. Jadi semua data-data yang sering kita gunakan itu masuk ke memori semua. Jadi memori itu seperti mengingat aplikasi-aplikasi apa aja yang sering kita buka gitu. Jadi waktu kita mau buka aplikasi itu, dia udah tahu dan langsung bisa cepat diaksesnya tanpa menunggu lama. Berbeda dengan kalau ke hard disk ya. Kalau hard disk kan kita komputer mesti masuk dulu ke hard disknya, kita mesti cari dulu. Nah, kalau memori ini dia akses secara instan gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi fungsi RAM di sini penting ya. Nah, sekarang gue mau kasih tips untuk mengenali RAM palsu. Nah, jadi RAM ini pertama-tama aku mau jelasin dulu tentang RAM ini ada dua jenis ya. Jadi short DIMM dan long DIMM. Jadi untuk RAM untuk PC dan RAM untuk laptop. Jadi beda ya. Jadi kalau kalian mau beli RAM, kalian harus tahu dulu ini RAM untuk laptop atau RAM untuk PC karena berbeda. Nah, sini udah gua kasih gambarnya. Nah, kalau RAM untuk PC itu dia lebih panjang bentuknya nih, seperti ini nih, lebih panjang. Kalau ini RAM untuk laptop, dia lebih lebar. Ya, kalau PC bisa lebih panjang. Nah, kalau laptop ini lebih lebar dia. Yang lebih lebarnya laptop ini namanya biasa disebut short DIMM. Kalau untuk PC biasanya disebut long DIMM. Nah, jadi kembali lagi ke RAM itu, kalian pertama-tama harus tahu dulu untuk laptop atau untuk PC. Nah, yang kedua kalian harus tahu jenisnya atau tipenya. DDR2 kah, DDR3 kah, atau DDR4 kah? DDR itu maksudnya gampangnya itu generasi. Jadi kalau sekarang generasi yang paling baru itu DDR4. Itu yang paling terbaru. Dia semakin cepat. Frekuensinya semakin cepat dan voltasenya semakin rendah. Mungkin akhir tahun ini juga informasinya DDR5 akan launching gitu ya. Cuma belum pasti gitu. Nah, buat kalian sekarang yang paling terbaru adalah DDR4. Jadi kan harus tahu dulu kalau mau beli RAM itu DDR berapa? DDR2 kah, DDR3 kah, atau DDR4 kah? Kalau kalian mau upgrade RAM, nah harus sama DDR-nya. DDR. Kalau kalian bawaan RAM laptop bawaannya misalkan onboardnya DDR4. Nah, kalian harus beli lagi yang DDR4 gitu. Nah, cara tahunya DDR4 atau DDR3 gimana? Biasanya di bungkus RAM itu ada, tapi kalau kalian nggak tahu, kalau bawaan dari laptop, kalian bisa masuk ke sini nih. Sini ke bawah sini, klik kanan ke Test Manager ya. Terus kalian masuk ke sini Performance. Nah, kalian di sini lihat ini jalan di frekuensi berapa ini? Ya. Pertama di sini kita harus sama juga frekuensinya. Yang pertama harus tahu DDR berapa, terus harus tahu frekuensinya berapa, harus yang sama juga. Jadi sama generasinya, sama frekuensinya. Kalau berbeda frekuensi, kalian bayar lebih mahal, tapi jalan frekuensinya mengikuti yang terkecil. Nah, lebih baik sama gitu. Nih, ini salah satu tipsnya bisa masuk ke sini ya. Ini 8 GB total RAM-nya. Ini jalan di frekuensi 2133 MHz. Nah, cara yang lain juga kalian bisa ke sini.
CPU Z. Nah, CPU Z. Nah, CPU Z ini kalau kalian buka, sebentar ya. Nah, kalau kalian buka CPU Z ini, di sini semua tentang data kalian bakal terlihat. Contohnya di sini memori. Ya, memori nih, dual channel 8 GB DDR4. Nah, sini kalian bisa tahu nih jenis tipenya DDR4. Terus ke yang tadi kalian juga bisa tahu ini frekuensinya ini ya. Nah, 8 GB untuk RAM laptop. Nah, kemudian tipsnya itu kalau RAM palsu itu waktu kalian upgrade ini nggak akan kedetek di sini semua nih. Semua ini nggak akan ada. Jadi kosong. Tapi kalau RAM asli, begitu kalian sudah upgrade, ini langsung terdetek data-data ini. Di sini semua bakal muncul data-data. Nah, terutama yang ini nih. Terutama ini part number dan mereknya nih. Kalian beli merek Kingston misalkan. Di sini harus terdata Kingston juga. Dan kalian cocokkan dengan part number di sini nih, ya. Part number sini nih. Jadi ini gue kasih lihat ya. Nah, ini gue beli RAM. Nah, ini merek Kingston. Nah, ini part number. Ini kalian harus cocokkan di CPU Z. Harus sama, ya. Harus sama. Kalau nggak sama, itu palsu. Ya, nih, kan sama kan nih. Ini sama nih. Ya. Nah, terus ini juga kalian mereknya juga harus sama. Kingston ya Kingston juga. Kalau yang palsu itu, dia bungkusnya merek Kingston, tapi pas kedetek mereknya merek abal-abal gitu, merek ABC gitu. Nah, ini palsu kalau gitu. Nah, ini salah satu tipsnya ya. Nah, biasanya untuk RAM yang palsu itu biasanya untuk RAM yang mahal. Dia ada heatsinknya biasanya. Karena yang mahal itu pasti biayanya lebih besar kan, mereka untungnya lebih banyak, makanya banyak palsu. Itu kalau menurut saya ya. Jadi contohnya ini nih, seperti RAM PC ini nih, ini heatsink nih. Yang ini tuh heatsink. Jadi dia ini frekuensinya tinggi, bisa di atas 3200. Dia ada heatsinknya untuk menahan panas. Nah, biasanya yang ada heatsink segini kan harganya mahal. Yang begini yang dibikin banyak palsu. Nah, salah satu tipsnya itu dia ini tuh bisa dicabut. Heatsink sama silikon ini itu bisa tercabut. Ada suatu kasus, suatu waktu mereknya ini misalkan Delta ya. Tapi ini sih bukan palsu, saya cuma kasih anggapan aja. Ini merek Delta, dia bisa terlepas, ini bisa dicabut, ini bisa dicabut. Waktu dicek di sini nih, di atas ininya nih, mereknya Samsung. Jadi udah nggak match antara merek ini Delta, tapi dalamnya Samsung. Nah, itu udah palsu. Nah, kalian harus hati-hati di situ ya. Itu salah satu tipsnya. Jadi waktu kalian beli di sini Delta, tapi di sini kedeteknya Samsung. Itu salah satu tips mengetahui bahwa RAM itu palsu. Kalau RAM asli, semua di sini akan kedetek dan sama antara merek dibungkus sama kedetek di sini sama. Itu salah satu tipsnya, ya. Terus kemudian aku mau bahas apa lagi ya? Nah, saya juga mau kasih informasi seputar tips mau beli RAM ya. Jadi kapan sih baiknya kalau mau beli RAM itu? Kemarin juga saya kebetulan baru upgrade nih jadi 8 GB, awalnya 4 GB karena terlalu rendah ya. Nah, tipsnya itu gimana untuk mengetahui bahwa kalian tuh harus upgrade? Pertama-tama kalian lihat di sini nih. Nih, di performance di sini memori. Kalau waktu kalian running komputer kalian ini udah di atas 80%, itu artinya sudah terlalu penuh. Dan kalian harus upgrade RAM. Semakin banyak nanti kalian akan overload dan akhirnya akan nge-lag. Nah, kalau kalian begitu buka RAM ini masih 30%, 40% gitu ya, ini berarti masih cukup. Tapi kalau udah di atas 80%, artinya sudah full, sudah hampir full, sudah load banyak gitu. Jadi kalian harus upgrade RAM. Itu salah satu tipsnya gitu ya. Nah, oke. Terus saran saya juga, ini kan kalian mengenali RAM kalau sudah dibeli kan baru ketahuan dari CPU Z, itu karena sudah dibeli kan. Nah, kalau ada pertanyaan, gimana caranya saya sewaktu mau beli RAM belum beli, tapi saya pengen tahu tipsnya gimana supaya mencegah penipuan. Gitu. Nah, tips dari saya kalau kalian mau beli RAM,
Dan terutama kalau mau beli online ya. Kalau kalian mau beli online itu, tips saya kalian cari toko-toko yang ratingnya udah bagus, bintangnya udah 5. Nah, pertama. Yang kedua, kalian lihat komen-komennya, bagus atau enggak. Kemudian kalian lihat deskripsi dari RAM-nya. Ada juga toko-toko online itu yang tidak menampilkan deskripsi atau no deskripsi. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Kalau toko yang baik, menurut saya pribadi, itu dia ngasih deskripsi secara lengkap gitu. Jadi toko ini tahu barang secara detail, tahu barangnya betul gitu. Jadi bukan hanya asal jual aja. Dan saya juga mengasih tips supaya kalau beli RAM di toko online itu, yang ngasih garansi di tokonya tersebut. Ada juga toko yang bisa ngasih garansi tapi kita bantu nanti. Nah, kita cari toko yang bisa ngasih garansi langsung di tokonya. Nah, itu salah satu tipsnya juga ya. Nah, jadi itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Oh ya, nanti kalau kalian butuh link dari CPU Z, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya, yang judulnya itu laptopku rusak. Nah, itu kalian bisa lihat, bisa download link di sana, itu gratis kok. Kalian bisa lihat di sana ya. Oke, segitu aja informasi dari saya. Kalau informasi ini bermanfaat, kalian bisa bantu share, like, dan subscribe. Oke, gitu aja. Thank you guys.